Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai virologi atau ilmu yang mempelajari mengenai virus. Sudah tahu ya, yang namanya virus itu dia sifatnya patogen. Virus kan macam-macam tuh, ada virus penyebab AIDS, ada virus penyebab hepatitis, virus penyebab influenza, virus penyebab COVID-19, dan virus lainnya. Nah, itu rata-rata kan menyebabkan penyakit ya. Jadi, sifat virus itu adalah patogen. Dan juga virus itu bersifat parasit obligat atau dia tumbuh pada sel hidup. Jadi, dia mutlak memerlukan sel hidup sebagai inangnya. Sel hidupnya itu bisa dari sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan, ataupun sel bakteri. Nah, untuk ukuran virus pun dia sangat mikroskopik. Ukurannya itu kisarannya itu sekitar 20-300 nanometer. Dan kalau ukuran segitu, itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ya, kemudian untuk karakteristik virus itu sendiri, dia biasa kita sebut dengan partikel ya, partikel virus. Karena virus itu adalah metaorganisme. Maksudnya metaorganisme di sini adalah dia makhluk peralihan gitu ya. Dia bisa dikatakan benda hidup dan juga dia bisa dikatakan benda mati. Nah, seperti kalau misalnya benda mati ya, benda mati, virus dikatakan benda mati itu kalau dia nempel di permukaan benda mati. Misalnya ada virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, dia nempel nih di meja, gagang pintu gitu ya, kemudian di tembok. Nah, selama dia tidak menginfeksi sel hidup atau sel inangnya, maka dia dikatakan benda mati. Dia tidak bisa memperbanyak diri, ya. Nah, tapi kalau virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu masuk ke sel inang, sel makhluk hidup, misalnya sel manusia, dan kemudian dia menginfeksi sel tersebut, otomatis nanti virus itu akan membajak sel inangnya. Dan ketika si virus itu memperbanyak diri, nah disitulah kategorinya virus itu dikatakan benda hidup. Ya, jadi poin pentingnya adalah dia disebut dengan metaorganisme, jadi bisa dikatakan sebagai benda mati kalau dia tidak menginfeksi sel inang, misalnya di lingkungan bebas gitu ya. Tapi dia bisa dikatakan benda hidup atau makhluk hidup kalau dia menginfeksi sel inang, gitu ya. Nah, untuk bentuk virus itu sendiri itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuknya polihidris, ini segi banyak, contohnya itu adenovirus. Ada yang bentuknya bola, itu virus influenza dan coronavirus gitu ya. Dan juga ada bentuknya yang huruf T seperti ini atau ya biasa kita sebut dengan bakteriofag gitu. Nah, kemudian yang namanya virus itu pasti mempunyai bahan genetik. Bahan genetiknya itu bisa DNA, bisa juga RNA. Dan yang namanya virus itu tidak mampu bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Jadi nggak bisa mensintesis protein. Makanya yang namanya virus itu hidupnya adalah membajak sel inang atau host cell ataupun sel makhluk hidup. Ya, karena dia nggak mampu ya bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Dia harus nebeng istilahnya ke sel lain. Oke, kemudian ini adalah beberapa bentuk virus ya. Jadi untuk bentuk virus ini yang polihidris segi banyak, contohnya adenovirus. Kemudian lagi ada yang bentuknya batang, ini adalah virus mozaik tembakau. Kemudian ada lagi bentuk T, ini adalah bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian ada lagi yang bentuknya bulat seperti ini adalah virus influenza.
Nah, kemudian untuk struktur tubuh virus ini yang saya gambarkan di sini adalah untuk yang bakteriofag ya, yang bentuknya T. Tapi secara umum yang namanya virus itu strukturnya sangat simpel, berbeda dengan organisme prokariotik maupun eukariotik. Ya, kalau prokariotik eukariotik kan ada membran sel, ada dinding sel, kemudian ada material genetik, ada sitoplasma, ada ribosom, seperti itu. Tapi kalau tubuh virus itu simple. Dia hanya punya selubung, ya. Jadi ada selubung seperti ini, selubung yang di dalamnya itu ada material genetik, ya. Selubungnya itu yang biasa disebut dengan kapsid. Kapsid itu tersusun dari protein. Nah, pada beberapa jenis virus, misalnya virus bentuknya bola, itu mempunyai selubung luar dari lipid dan karbohidrat yang disebut dengan sampul. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke struktur tubuh virus, masih lanjutan. Jadi kalau misalnya kita punya virus seperti ini, ya virus influenza atau SARS-CoV-2 atau ya virus lainnya yang memang bentuknya bulat. Nah, virus-virus itu secara umum itu mempunyai struktur luar dan struktur dalam. Kalau struktur luarnya seperti ini luarnya itu ada yang disebut dengan selubung protein. Ya, selubung protein yang disebut dengan kapsid. Ya, dan kemudian ada yang disebut dengan sampul. Nah, sampul sampul itu komponennya dari lipid dan karbohidrat. Tapi kalau sampul itu nggak semua virus itu punya sampul. Tapi kalau kapsid, semua virus pasti punya kapsid. Ya. Dan juga kalau yang kayak duri-duri ini ya biasa disebut dengan spike gitu ya. Itu biasanya dia akan bereaksi dengan sel inangnya, gitu ya, jika akan menginfeksi sel inangnya. Kemudian bagian dalam ini ada material genetik ya, material genetik dari virus tersebut. Bisa DNA, bisa juga RNA. Dan juga bagian dalam virus itu ada enzim. Nah, ada enzimnya bisa enzim proteolitik yang untuk menghidrolisis protein, ada juga enzim lipase gitu ya, karbohidratase dan sebagainya. Jadi struktur tubuh virus itu sangat simpel ya, tidak ada organel, tidak ada membran sel, dinding sel seperti itu tidak ada, tapi yang ada hanya kapsid dan material genetik. Oke. Untuk klasifikasi virus, tata nama penamaannya itu diatur oleh International Committee on the Taxonomy of Virus. Nah, ini virus itu akan diklasifikasikan dari famili, genus maupun spesies. Jadi contohnya kalau ini ada poliovirus ya yang menyebabkan polio, itu genusnya adalah Enterovirus dan familinya adalah Picornaviridae. Oke. Nah, untuk klasifikasi virus itu macam-macam ya sistem klasifikasinya. Nah, ada yang mengklasifikasikan virus itu berdasarkan sel inang. Ya, jadi maksudnya klasifikasi virus ini berdasarkan virus menginfeksi sel inang apa sih? Apakah menginfeksi sel inangnya itu berupa hewan atau manusia? Atau bisa menginfeksi tumbuhan, atau bisa menginfeksi virus itu bisa menginfeksi bakteri. Atau klasifikasi virus itu berdasarkan materi genetik dan cara reproduksi. Nah, atau klasifikasi secara lengkap. Oke. Nah, ini untuk klasifikasi virus berdasarkan materi genetik dan cara reproduksi menurut Baltimore. Nah, jadi yang namanya virus ini bisa diklasifikasikan berdasarkan materi genetiknya. Nah, tadi saya udah ulas ya bahwa yang namanya materi genetik dari virus itu ada DNA sama ada RNA. Nah, kemudian nanti juga di sini diklasifikasikan lagi. Contohnya virus herpes ataupun ada virus adenovirus. Ini asam nukleatnya ini adalah DNA utas ganda dengan cara reproduksinya replikasi. Ya, jadi di sini
Cara reproduksi pun ada bermacam-macam, ada replikasi, ada juga transkripsi balik. Jadi di sini beberapa virus gitu ya diklasifikasikan itu berdasarkan asam nukleatnya dan cara reproduksinya. Kemudian kalau klasifikasi lengkap, itu klasifikasinya itu berdasarkan tipe asam nukleatnya, simetri kapsidnya, sampulnya ada atau tidak, ukurannya berapa mikrometer, jumlah kapsomernya itu berapa, dan familinya. Nah, ini adalah klasifikasi lengkapnya. Nanti bisa dilihat kembali grafiknya. Jadi untuk klasifikasi lengkapnya ini, dia lebih ke struktur atau morfologi dari si virus itu sendiri, gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi kita akan bahas pengembangbiakan dari virus ya. Nah, untuk pengembangbiakan virus itu memang ada beberapa cara ya. Jadi pengembangbiakan virus itu bisa terdiri atas pembiakan virus dengan hewan percobaan atau secara in vivo, bisa pembiakan virus dengan kultur jaringan yang biasa kita sebut dengan in vitro, dan juga bisa pembiakan virus dalam telur berembrio atau in ovo. Nah, kenapa sih virus itu dikembangbiakan? Nah, pasti kan punya tujuan ya. Tujuan virus itu dikembangbiakan itu, yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan struktur kimia pada tubuh virus, ya. Atau juga bisa untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inangnya gimana gitu ya. Serta tujuannya itu mengembangkan virus itu untuk mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya. Nah, atau pengembangbiakan virus itu bisa untuk mengetahui kemungkinan penyebaran virus atau tujuan terakhir untuk pembuatan vaksin. Nah, yang di sini ini adalah pengembangbiakan virus dalam kultur sel ataupun jaringan. Nah, tadi ya cirinya dari virus itu adalah virus itu bisa dikatakan makhluk hidup kalau dia menginfeksi sel inangnya. Nah, makanya kalau mau mengembangkan virus itu harus di dalam kultur sel, ya, kultur sel hidup atau kultur jaringan. Nah, kultur sel ini yang ada di dalam sini, kultur sel ini diperoleh dengan cara menumbuhkan sel yang diambil secara aseptik dari organ tubuh hewan percobaan. Misalnya, mau menumbuhkan di sel hati, berarti nanti diambil hatinya, organ hatinya secara aseptik, kemudian nanti ditumbuhkan di dalam cawan Petri seperti ini. Atau misalnya mengambil dari organ kelenjar mamae gitu ya. Nah, sel dari organ tersebut itu nanti dipisah-pisahkan pakai enzim. Kemudian nanti ditumbuhkan nih di permukaan cawan Petri seperti ini. Ya. Nanti sel-sel tersebut itu akan menghasilkan substrat semacam glikoprotein yang mempunyai fungsi untuk menempelkan sel pada permukaan media setelah diinkubasi pada temperatur ruangan. Nah, media yang digunakan untuk kultur sel di sini itu ada asam amino, ada vitamin, ada garam, gula, dan buffer bikarbonat. Dan untuk memperoleh hasil yang oke, gitu, yang lebih baik, biasanya media ini suka ditambahin serum dalam jumlah dikit, ya sedikit. Nah, itu jadi untuk pengembangbiakan virus bisa dengan kultur sel atau jaringan. Selnya itu diambil dari organ tubuh hewan percobaan. Oke, selanjutnya pengembangbiakan virus, tadi sudah saya bilang itu bisa dengan embrio ya, embrio embrio ayam gitu ya, atau dalam telur berembrio. Di sini yang namanya pembiakan pada telur berembrio atau biasa kita sebut in ovo
itu di mana telur itu dijadikan tempat pembenihan virus yang sudah steril dan embrio telur yang tumbuh di dalamnya ini tidak membentuk zat anti yang dapat mengganggu pertumbuhan virus. Ya. Nah, karena telur merupakan sumber sel hidup yang relatif murah gitu ya, maka cara in ovo ini sering digunakan dalam laboratorium. Nah, ini jadi kita bisa pakai telur berembrio. Nah, telur berembrio ini yang biasa digunakan itu bisa dari telur ayam negeri, telur ayam kampung, bisa juga telur bebek gitu ya. Dan umur dari telur, cara penyuntikan, suhu pengeraman, dan lamanya pengeraman pun bergantung dari jenis virus yang akan disuntikan. Nah, jadi memang di sini kan prinsipnya itu virus itu dikembangbiakan pada telur ayam yang sudah berisi embrio, kemudian nanti disuntik gitu ya. Caranya itu dengan cara disuntik biakan virus tersebut dengan alat khusus dan kemudian diinkubasi sampai terbentuk virus baru. Ya. Jadi di sini embrio berada dalam kantung amnion yang berisi cairan amnion yang berwarna putih jernih. Ya, jika akan digunakan telur tersebut nggak boleh dicuci dulu gitu ya, karena bagian luar telur itu ada zat seperti lilin yang memang fungsinya itu supaya telur itu terhindar dari mikroorganisme yang akan masuk ke dalam telur. Tuh. Nah, sebelum digunakan gitu, telur tersebut dimasukkan ke dalam alat pengeraman atau bisa inkubator dan letaknya tiap hari harus diubah dulu gitu ya, harus diubah terus supaya tidak terjadi perlengketan selaput-selaput bagian dalam telur dengan embrionya. Jadi supaya embrio itu tetap berada di tengah-tengah. Nah, kemudian nanti biasanya telur itu akan disuntik ya. Akan disuntik gitu ya dengan alat seperti ini atau egg piercing tool seperti ini. Nah, kemudian nanti di dalamnya ini di dalam egg piercing tool ini nanti ini akan membolongi gitu ya, membolongi si telur, kemudian nanti dimasukkan atau disuntikan virus yang ingin kita ingin kita perbanyak gitu ya. Kayak misalnya kalau mau memperbanyak virus influenza. Nah, kalau mau memperbanyak virus influenza itu digunakan telur berembrio ini berumur 10 sampai 14 hari. Nah, disuntiknya itu secara intraamnion. Nah, baru habis itu dieramkan lagi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 atau 3 hari. Nah, tergantung jenis virus influenzanya ya. Kemudian nanti telur dibongkar seperti ini. Dan nanti cairan amnion yang penuh dengan virus itu bisa diambil. Nah, itu kalau virus influenza gitu ya. Kemudian bisa juga virus Ebola gitu ya. Virus Ebola juga bisa dibiarkan di dalam embrio ayam ini. Jadi kalau virus Ebola sama ya, telur berembrionya itu usianya itu sekitar 10 sampai 13 hari, kemudian disuntik dengan meneteskan bahan pemeriksaan pada chorioallantoic membran, kemudian telur kemudian dieramkan lagi pada suhu 35 sampai 36 derajat Celcius selama 3 hari, ya 3 kali 24 jam. Kemudian dilihat ada tidaknya pox pada CHEM ya. CHEM itu adalah chorioallantoic membran. Jadi ini cara memperbanyak dari virus gitu ya. Kemudian kita akan bahas mengenai reproduksi virus.
Yang namanya reproduksi virus itu nanti ada jalur litik dan ada jalur lisogenik. Nah, untuk jalur litik dan jalur lisogenik itu nanti akan saya bahas di slide selanjutnya di sini. Nah, ada yang disebut dengan daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini memiliki beberapa step atau tahap. Yang pertama adalah tahap perlekatan. Tahap perlekatan ini adalah kalau si fag ini adalah bakteriofag atau virusnya, itu menempel pada sel inang. Jadi, seluruh virus kalau mau menginfeksi si inang, itu harus ada tahap perlekatan dulu atau nempel dulu. Baru habis itu nanti masuk ke tahap 2, yaitu penetrasi. Nah, penetrasi ini DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Gitu ya. Habis itu nanti ada tahap 3. Tahap 3 ini adalah ada tahap penggabungan, yaitu DNA fag, maksudnya DNA dari virus, itu bergabung dengan DNA bakteri. Dan terakhir ini adalah tahap replikasi. Tahap replikasi ini adalah ketika DNA bakteri bereplikasi, profag yang bergabung ikut juga bereplikasi, sehingga pada saat bakteri ini membelah diri, virusnya juga ikut memperbanyak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan daur litik. Nah, untuk daur litik sendiri, yang pertama tahapannya itu adalah adsorpsi. Ya, tetap ya harus ada perlekatan. Perlekatan ini, nah ini berikatan antara si virus dengan reseptor membran sel. Nah, habis nempel si virus di sel yang dikehendaki, itu nanti akan ada penetrasi. Penetrasi itu adalah masukin si DNA virus itu ke dalam sel inang. Ya, habis itu habis penetrasi dilakukan sintesis. Nah, sintesis ini adalah tahap si DNA virus itu diproduksi bersama protein-protein virus lainnya. Jadi, tahap sintesis ini adalah tahap si virus itu ngebajak sel hidup. Ya, karena nanti virus itu membajak sel hidup untuk membuat ya material genetik dari virus, protein-protein dari virus juga. Nah, habis itu nanti ada proses perakitan di sini tahap keempat. Nah, merakit apa sih? Di sini biasanya merakit tubuh virus. Kalau di sini dicontohkan kan virusnya yang menginfeksi itu adalah bakteriofag ya. Berarti ini menginfeksinya adalah kepala nanti akan dirakit kepala, ekor, serat ekor gabung. Kepala, ekor, serat ekor digabung gitu ya. Jadi ini ada proses perakitan dari tubuh virus. Dan terakhir itu adalah tahap lisis. Tahap lisis ini adalah virus itu melepaskan diri dan bisa menginfeksi ke sel yang di sekitarnya. Oke. Jadi di sini ada pembeda ya antara siklus litik sama siklus lisogenik. Kalau litik sendiri ini kondisi awal bakteri atau sel inangnya itu adalah non-virulen, kalau lisogenik adalah virulen. Dari segi jumlah tahapan, jalur litik itu lebih banyak tahapannya ya, ada 5 tahapan. Tapi kalau lisogenik itu hanya 4 tahapan saja. Nah, kalau dari kelanjutan siklusnya, kalau siklus litik itu siklusnya terhenti. Karena pada siklus litik ini, si sel yang dibajak atau sel inang yang diinfeksi itu akan rusak atau mengalami lisis. Tapi kalau daur lisogenik itu kelanjutan siklusnya itu bisa dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri menghilang. Kemudian kondisi akhir dari sel inang itu sendiri itu akan mengalami kematian. Untuk siklus litik, kalau untuk siklus lisogenik dia tidak mengalami lisis. Nah, ini ada beberapa peranan virus dalam kehidupan, ada peranan menguntungkan dan ada peranan yang merugikan.
Peranan menguntungkan ini ada terapi gen dan rekayasa genetik. Nah, untuk terapi gen dan rekayasa genetik ini akan dipelajari selanjutnya di bioteknologi farmasi dan bioinformatika dan juga di Kapita Selekta Farmasi ya. Nah, untuk yang pertemuan sekarang ini hanya membahas mengenai peranan virus yang menyebabkan penyakit. Ya, pasti sudah tahu yang namanya virus bisa menyebabkan beberapa penyakit ya, kayak cacar, campak, herpes, AIDS, COVID-19, influenza, hepatitis, dan macam-macam ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui udara. Ya, yang pertama adalah influenza. Nah, influenza pasti sudah tahu ya, influenza itu gejalanya itu demam, sakit kepala, pegelinu otot, sakit tenggorokan, hidung bersin, sama kehilangan nafsu makan. Nah, biasanya ini memang disebabkan oleh golongan ortomyxovirus ya. Nah, ortomyxovirus ini dia bentuknya bola seperti ini nih. Nah, bola asam nukleatnya terdiri dari 8 bagian RNA yang berbeda di dalam kapsid. Nah, kapsid itu kan yang selimut luarnya terdiri dari membran protein dan molekul glikoprotein. Nah, pasti sudah tahu ya yang namanya influenza ini, virus ini ditularkan lewat udara dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan. Nah, jadi kayak flu burung juga sebenarnya itu termasuk juga virus influenza gitu ya. Oke. Selanjutnya ya ini lanjutnya ke flu burung ya. Flu burung ini dulu itu ada ini ya apa namanya penyakit flu burung yang memang menginfeksi unggas dan juga ternyata bisa ke manusia juga gitu ya. Jadi ternyata flu burung ini virusnya itu bisa menjangkiti unggas dan juga mamalia gitu ya. Dan banyak strainnya gitu ya, strain virus flu burung itu hanya ada satu strain yang dapat menginfeksi manusia, yaitu H5N1, hemaglutinin 5 dan neuraminidase 1 ya, avian influenza kita sebut. Nah, jadi kalau yang terkena flu burung ini kan gejalanya itu yang diderita oleh manusia itu adalah demam, sakit tenggorokan, nyeri otot gitu ya. Dan ternyata sifat virus ini bisa bertahan hidup di air sampai 4 hari gitu ya pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius serta dapat bertahan lebih lama dalam tubuh atau tinja unggas, tapi kalau dipanasin 60 derajat Celcius saja selama 30 menit, virus itu akan mati. Oke, selanjutnya adalah campak. Nah, pasti sudah tahu yang namanya campak ya. Campak itu biasanya muncul apa nih? Bercak-bercak merah gitu ya. Nah, memang campak ini disebabkan oleh virus seperti ini. Virusnya yang disebut dengan paramyxovirus. Ya, paramyxovirus ini menyebabkan campak ya. Kalau orang yang kena campak itu biasanya gejala awalnya itu memang demam tinggi, batuk gitu ya, mata pedih kalau kena cahaya, terus ngilu tuh di seluruh tubuh. Nah, kalau fase inkubasi awal biasanya virus berkembang biak di saluran pernafasan atas. Biasanya nanti cirinya kayak ya itu batuk kering dan juga radang tenggorokan. Nah, kalau di akhir fase inkubasi, biasanya nih virus itu akan menuju darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh, terutama kulit. Jadi makanya terlihat bercak-bercak merah nih di kulit. Nah, infeksi virus campak ini sering diikuti infeksi sekunder oleh bakteri penyebab pneumonia dan infeksi telinga. Oke.
Selanjutnya ada lagi penyakit yang disebarkan lewat udara, itu adalah cacar air. Ya, cacar air ya, sudah tahu ya kalau gejala cacar air kan kayak begini nih. Nah, ini ada gelembung-gelembung berair. Nah, jadi kalau orang yang kena cacar air berarti dia terinfeksi varicella zoster virus ya. Nah, virus ini bisa menular lewat udara jika udara mengandung partikel virus yang berasal dari penderita yang batuk dan bersin. Nah, jadi kalau gejala cacar air yaitu ada demam, sesak napas, pegel, pegal linu, dan timbul gelembung berair yang gatel gitu biasanya ya. Oke. Selanjutnya ada lagi gondongan. Nah, gondongan ini disebabkan oleh paramyxovirus. Nah, gondongan ini ya virusnya yaitu ya ini ya paramyxovirus ini. Nah, ini memang diedarkan melalui cipratan yang ditularkan melalui udara yang kemudian mengalir dalam aliran darah. Jadi kalau orang yang kena gondongan ini biasanya ada pembengkakan tuh, ada bengkak di lehernya. Nah, ini biasanya pembengkakan kelenjar ludah yang menyebabkan pembengkakan pada area rahang dan leher. Nah, virus ini juga bisa menyebar melalui darah sehingga bisa masuk nih ke organ lain, bisa nyebar ke otak, bisa nyebar ke testes, bisa nyebar ke pankreas. Kemudian ada lagi SARS. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, SARS ini merupakan penyakit yang memang ditularkan melalui udara akibat cipratan dahak atau bersin ya. Dan memang penyakit SARS ini disebabkan oleh coronavirus ya. Jadi coronavirus itu menyebabkan penyakit SARS juga. Nah, ini memang kalau SARS ini otomatis dia menyerang saluran pernafasan, terutama bagian paru-paru. Nah, coronavirus ini memang apa namanya ini ya silsilahnya itu dia bersaudara dengan si penyebab COVID-19 atau SARS-CoV-2 ya. Tapi untuk SARS-CoV-2 atau biasa ya SARS-CoV-2 atau ya coronavirus penyebab COVID-19 itu nanti akan saya jelaskan di bab tersendiri ya, di pertemuan tersendiri. Tapi SARS, COVID-19, MERS itu sama-sama ya diinfeksi oleh coronavirus. Dan semuanya itu ditularkan melalui udara dari cipratan dahak maupun bersin dari si pengidap. Makanya itu sekarang sedang marak untuk penggunaan masker ya, supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya adalah ada penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Contohnya adalah herpes. Herpes atau yang disebut dengan penyakit herpes ada kelamin, ada herpes kelamin dan ada herpes kulit ya. Nah, kalau yang di sini herpes kelamin. Nah, herpes ini disebabkan oleh herpes simplex virus. Nah, herpes simplex virus ini dapat menyebabkan luka di sekitar mulut dan juga dapat menyebabkan infeksi saluran kelamin. Nah, jadi memang penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes gitu ya. Nularinnya itu bisa kontak langsung dengan lukanya atau bisa juga dengan berhubungan kelamin gitu ya. Nah, jadi kalau pada laki-laki luka yang terjadi adalah timbulnya bercak yang sakit pada wilayah penis gitu ya. Tapi kalau di perempuan itu bercak yang panas seperti itu, yang sakit. Nah, itu di area serviks, vulva ataupun vagina. Jadi penularan virus herpes tipe 2 ini memang melalui kontak seksual. Ada lagi AIDS. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sudah tahu yang namanya AIDS itu
itu disebabkan oleh infeksi dari HIV, ya, virusnya virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, kalau terinfeksi HIV, efeknya ya sistem kekebalan tubuhnya akan turun. Nah, karena kalau tubuh terinfeksi HIV ini, sel T4 gitu ya, leukosit itu akan hancur. Sehingga tubuh itu nggak bisa mampu lagi melawan bibit penyakit. Nah, jadi HIV ini memang golongannya itu adalah golongan retrovirus yang material genetiknya itu adalah RNA. Nah, ketika virus masuk ke dalam darah, itu virus ini akan menyerang sel darah putih T4. Nah, sel darah putih T4 ini fungsinya itu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Otomatis kalau T4-nya hancur, tubuh itu nggak punya kekebalan. Nah, jadi sel darah putih T4 ini mampu memproduksi antibodi gitu ya. Jadi kalau dihancurkan ya otomatis tubuh tidak punya pertahanan diri. Oke. Kemudian ada lagi penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hewan. Ini adalah rabies. Ya, rabies ya atau penyakit gila gitu ya. Rabies ini disebabkan oleh rhabdovirus. Rhabdovirus itu virus yang memang material genetiknya itu adalah RNA. Virus ini kan bisa nular ya dari hewan, misalnya dari kucing, anjing maupun monyet. Kalau hewan tersebut itu menderita rabies, kemudian ngegigit ke manusia, itu virus itu bisa bisa transfer gitu ya, bisa ditularkan. Nah, kalau virus rabies ini itu biasanya akan menyerang ke sistem syaraf pusat. Nah, kalau tidak diobati, itu bisa menyebabkan kematian karena otak itu mengalami inflamasi. Oke. Selanjutnya ada lagi demam berdarah. Demam berdarah dengue ini demam berdarah dengue ini demam berdarah ini disebabkan oleh virus ya. Virus dengue ini yang termasuk genus Favivirus. Nah, virus ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Jadi, faktor penyebarannya itu adalah nyamuk Aedes aegypti yang memang membawa virus tersebut. Nah, kalau orang yang terkena DBD ini gejalanya itu kan demam, sakit kepala, timbul bercak kemerahan pada kulit, bisa juga terjadi mimisan. Nah, kalau parah itu biasanya organ tubuhnya suka ada pendarahan tuh. Nah, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, pendarahan terjadi karena virus menyebabkan jumlah trombosit itu menurun. Selanjutnya ada lagi penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui makanan. Ini ada yang disebut dengan penyakit hepatitis. Nah, pasti sudah tidak asing mendengar hepatitis karena yang namanya hepatitis itu biasa disebut dengan penyakit hati ya. Hepatitis sendiri disebabkan oleh virus yang menyerang hati penderita. Sehingga nanti tuh hatinya bisa bengkak. Kemudian nanti empedunya beredar ke seluruh tubuh. Efeknya biasanya nanti akan ada warna kuning di sekitar kulit, bola mata, atau ya kulit dan bola mata penderita itu akan berwarna kuning. Makanya disebut penyakit kuning. Nah, sebenarnya hepatitis sendiri itu ada hepatitis A, B, C, dan E. Kalau hepatitis A dan E itu biasanya tergolong hepatitis yang ringan karena akan sembuh gitu ya, sembuh dalam beberapa minggu. Tapi kalau hepatitis B, C, dan D biasanya kalau kronis, hepatitis kronis ini itu bisa diderita selama hidupnya, gitu ya. Nah, jadi kalau hepatitis A dan E itu disebarkan melalui feses dan dapat menginfeksi tubuh melalui air dan makanan yang tercemar feses penderita. Nah, kalau hepatitis B, C, dan D itu ditularkan terutama melalui kontak darah
dengan penderita. Nah, jadi hepatitis B juga itu bisa ditularkan ya dari ibu ke anak gitu ya, ke bayinya pada saat proses persalinan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.